Raksa, ada apa? Sebegini, sudah datang. Kamu gak kuliah? Apa terjadi sesuatu? Dania memberondong adiknya dengan pertanyaan. Apalagi adiknya muncul, bahkan tanpa pemberitahuan. Dia tidak menelpon atau kirim chat. Aku gak apa-apa, Kak. Raksa menarik tangan Dania. Dia yang baru masuk ke dalam ruko. Menurut saat adiknya membawanya duduk di kursi taman. Di depan ruko berjajar. Ini memang ada taman kecil dan tempat duduk. Pohon rindang, 2 batang membuat tempat ini nyaman dipakai duduk istirahat. Kania baik-baik aja kan? Tanyanya dengan khawatir. Hei, kenapa? Tentu aja aku baik-baik aja. Dania tersenyum ceria, berusaha menunjukkan kalau dia tidak apa-apa. Dia tidak memukulmu atau memperlakukanmu dengan buruk kan? Raksa menyentuh pipi Dania, memeriksa leher kakak perempuannya. Kalau ada tanda tindakan kekerasan atau apa. Tidak ada yang terlihat aneh, pikirnya. Aku baik-baik aja, Tuan Saga memperlakukan aku dengan baik. Bohong. Membantah cepat perkataan Dania. Sungguh, jangan khawatir. Aku akan menjaga diri dengan baik di sana. Aku akan bertahan hidup dengan baik di neraka sekalipun. Jadi jangan khawatir ya. Udah sarapan belum? Dania menepuk kepala adiknya lembut. Kania belum makan. Aku hanya sarapan roti isi tadi. Mau makan? Boleh, aku juga lapar. Raksa, apa kamu sedang melakukan aksi protes di rumah? Ya? Sepertinya tebakan Dania benar, karena Raksa menundukkan wajahnya, tanda bersalah. Mungkin ini yang bisa dilakukan adiknya sebagai wujud kasih sayangnya. Apa kamu bertengkar dengan ibumu? Raksa menunduk semakin dalam. Jangan seperti itu. Ayahku yang salah menjualku. Ayahku yang sudah menjualku. Ini tidak ada hubungannya dengan ibumu. Walaupun sejujurnya Dania membenci ibu tirinya, tapi di hadapan Raksa, dia tidak pernah menunjukkan kebencian itu. Tapi ibu terlihat sangat bahagia setelah kepergian Kania. Walaupun aku udah tahu, kenapa saat mendengar kebenarannya terasa menyakitkan begini. Sudahlah, toh ini udah terjadi. Aku udah menjadi istri, atau tepatnya pelayan Tuan Saga. Sebesar apapun kebencian yang aku tunjukkan, tidak akan merubah apapun. Saat pembicaraan mereka masih tergantung di kebisuan, seseorang terlihat mendekat. Mbak Nia, udah datang ya? Kami udah selesai update stok barang. Tika memberikan info. Barusan kok, udah pada sarapan belum? Saya sama Raksa beli sarapan dulu ya. Dania menjawab dan sudah bangun dari duduknya. Ya mbak. Yang lain lagi apa? Dania bertanya lagi. Sudah mulai balas chat orderan mbak? Baiklah, mau sarapan apa? Biar sekalian dibeliin. Apa aja mbak? Saya lagi menunggu paketan, katanya sebentar lagi sampai. Tika tersenyum malu-malu, tidak mau menyebutkan sarapan apa yang dia inginkan. Dania mengacungkan jempolnya, lalu dia menarik tangan adiknya agar berjalan mengikutinya. Di dekat tempat yang bekerja ini, banyak warung makan, mereka punya banyak pilihan menu untuk sarapan. Ruko 2 lantai yang dia tempati sekarang sebagai tempatnya bekerja adalah tempat yang ia beli dengan modal uang yang diberikan ayahnya. Saat itu ia berlutut di depan ayahnya, mengemis bantuan. Ia ingin hidup mandiri. Alasan konyol yang utama adalah melarikan diri dari kebencian ibu tirinya. Wanita itu, sampai dia sebesar ini, tetap saja memandangnya sebelah mata. Anak tidak berguna, anak yang ingin ia buang jauh dari keluarga. Dania telah merintis usahanya dari bawah. Dari dia yang awalnya hanya seorang reseller tanpa stok barang, tapi ia bekerja keras dengan belajar bagaimana berjualan online dengan benar. Dia bertemu dengan kelompok pengusaha online. Dari setelah sedikit demi sedikit, ia bisa mengembangkan usahanya. Sekarang produk jualannya terbagi menjadi 2, pakaian anak dan pakaian dewasa. Lantai 1 untuk stok barang pakaian dewasa, dan lantai 2 untuk stok barang pakaian anak. Dia ada punya 6 karyawan yang membantunya. Pada tahun ketiganya ini, ayahnya menagih uang modal sekaligus bunga yang harus ia bayar. Menikah dengan Saga Rahardian
untuk menebus hutang perusahaan dan menyelamatkan keluarga dari kebangkrutan. Modal yang dulu diberikan ayahnya harus ia kembalikan dengan tubuh dan seluruh kehidupannya. Mereka memilih sarapan dengan soto ayam, makanan dengan isi mie, kol, dan toge disiram kaldu dan irisan daging. Makanan ini sangat nikmat untuk sarapan. Kuahnya yang hangat akan ikut menghangatkan hati. Kak, aku akan bekerja keras setelah lulus kuliah dan akan membantumu pergi dari keluarga Tuan Saga. Raksa, mendengarnya aja udah membuatku senang dengan kepedulianmu. Tapi kumohon berhentilah. Aku melakukan pengorbanan ini agar semuanya bisa hidup dengan baik. Terima kasih ya, Dek. Hanya itu yang dia ucapkan, karena meyakinkan Raksa juga akan sia-sia. Tapi pergilah kuliah dan selesaikan tanggung jawabmu dengan benar. Sebentar lagi kamu magang kan? Mau kemana? Raksa belum menjawab. Dia menyuapkan nasi ke mulutnya. Mau magang ke kantor ayah? Dan ia bertanya lagi karena Raksa masih belum menjawab. Tidak. Kenapa? Lalu mau kemana? Dan ia menatap adiknya. Antara grup. Apa? Kenapa pergi ke sana? Mendengar nama perusahaan itu dan membuatnya merinding. Siapa yang tidak ingin bekerja di sana, Kak? Ya, aku tahu. Siapa yang tidak ingin bekerja di perusahaan sebesar itu? Setiap tahun, perusahaan itu memang memberikan kesempatan bagi lulusan terbaik universitas untuk melakukan magang kerja. Kalau karyawan magang itu bisa bekerja dengan baik sesuai standar perusahaan, maka dia bisa diangkat menjadi karyawan. Dan siapa yang tidak mau bekerja di sana? Ribuan orang selalu berperang mendapatkan kesempatan. Itu pasti yang akan dipikirkan Dania kalau dia tidak menikah dengan pemilik perusahaan itu. Tapi Dek, kenapa? Tidak apa-apa, semoga kamu terpilih dan bisa bekerja di sana ya. Dania mencoba berpikir jernih. Tidak mungkin kan kalau presiden antara grup sampai ikut campur hal sepele masalah anak magang. Jadi ia berpikir, tidak mungkin akan terjadi apa-apa pada adiknya Raksa. Akhirnya, Raksa mau kembali pulang ke rumah. Setelah panjang lebar Dania berusaha meyakinkan adiknya bahwa ia hidup dengan baik, bahwa ia setegar karang yang tidak akan terhempas dan menangis hanya karena masalah pernikahan. Ya, ia harus kuat. Toh, ia masih hidup hari ini. Jika dia harus menjadi istri yang hanya menjadi pelayan Tuan Saga, dia pasti bisa menjalaninya. Dania dan keenam karyawannya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Dania membalas chat pesanan, menuliskan catatan, dan meminta seseorang memeriksa stok barang. Begitu selanjutnya, ada beberapa yang udah mulai dibungkus, yang udah fix transfer. Dania melirik HP yang berbunyi di dekat tasnya. Apalagi anak ini? Tidak dia hiraukan walaupun beberapa kali HP itu menyala. Saat dia mulai kesal karena mengganggu, akhirnya dia angkat juga. Kenapa? Keluar, aku di depan ruko. Si penelpon langsung mematikan HP. Mau apa lagi dia? Dania menyerahkan HP toko kepada 3 karyawannya. Adik perempuanku sedang di bawah, aku temui dia sebentar ya. Kenapa lagi dia, Mbak? Tika tahu adik tiri bosnya, wanita tidak sopan, yang datang kemari hanya untuk minta uang. Nggak tahu, sebentar ya. Saat keluar dari ruko, dan dia melihat sebuah mobil terparkir. Dia langsung masuk ke dalam mobil duduk. Belum bicara apa-apa. Kau masih bekerja di tempatmu ini? Padahal udah menikah dengan konglomerat. Menyedihkan sekali. Apa kau dicampakkan sehari setelah menikah? Kenapa? Kau iri? Dan ia menjawab. Adik tirinya melotot mendengarnya bicara. Sekarang udah bisa menjawab ya? Risa melirik tajam pada Dania. Semakin kesal karena Dania juga menatapnya dengan berani. Kenapa kau tidak minta ayah menjualmu kalau kau iri? Beraninya kau. Kenapa? Kau mau mengancamku dengan apa? Mengancamku dengan menyuruh ibumu mengusirku dari rumah? Sekarang aku bahkan tidak tinggal di rumah kalian. Dania,
Melihat adiknya itu hanya bisa mengepalkan tangannya keram. Kau mau apa? Minta uang padaku? Dengarkan aku. Mulai sekarang aku tidak akan peduli kau mengadu apapun kepada ayah atau ibumu. Aku tidak akan pernah memberimu uang sepeser pun. Jangan pernah menelponku atau datang kemari lagi. Dan ia membanting pintu mobil. Gadis di dalamnya terperanjat kaget. Dan ia tidak seperti ini sebelumnya. Biasanya kalau dia mengancam, akan mengadu pada ibunya. Dan ia akan sukarela memberi uang yang dia minta. Sial, aku bahkan kalah adu mulu dengannya sekarang. Dan ia sudah menyisir rambutnya. Ia merapikan cukup lama rambutnya yang bergelombang. Biasanya dia suka mengikat rambutnya dengan menaikkan tinggi dan mengikat asal-asalan. Tapi kalau di rumah ini, dia hanya menarik rambut di ujungnya saja dan mengikatnya dengan pita. Dia udah memakai pakaian yang disediakan di lemari bajunya. Pakaian brand itu yang harganya bisa dia pakai membeli baju di tokonya dapat 20 lembar. HP di meja bergetar. Tuan muda sudah sampai di gerbang depan. Gila ya, kenapa kau memberitahuku saat orangnya udah ada di depan gerbang? Tidak sekalian beritahu aku kalau dia udah ada di depan kamar sekalian? Beritahu aku itu sejam sebelumnya. Bagaimana kalau aku masih ada di luar rumah? Benar-benar sekretaris itu. Dan ia setengah berlari menuruni tangga, bertemu dengan kepala pelayan yang datang dari arah sebaliknya. Nona, tuan muda udah kembali? Iya pak. Tahu, aku tahu. Makanya aku berlari begini. Dan ia menuruni tangga. Kepala pelayan menyusul di belakangnya. Dan ia menunggu di dekat pintu. Seperti yang ia lakukan kemarin malam. Saat mobil berhenti, ia berjalan mendekat. Saga turun dari mobilnya. Selamat datang Tuan Saga. Saga melihat istrinya, tapi dia tidak menjawab sapaan itu. Dia berjalan cepat diikuti oleh Han. Dan ia memaki dalam hatinya. Kalau mengikuti langkah kaki setengah berlari, lalu mengikuti langkah kaki setengah berlari. Kenapa mereka berjalan cepat sekali sih? Gerutunya dalam hati. Sampai di kamar, Saga duduk di sofa seperti kemarin. Duduk sambil menyandarkan tubuh. Dia juga memejamkan matanya. Kemana sekretaris sialan itu? Tidak ikut masuk kamar apa? Kenapa diam di situ? Iya tuan, maaf. Dan ia mengambil sandal rumah, lalu berjongkok melepaskan sepatu suaminya. Sekarang kaki itu udah memakai sandal. Dia berjalan meletakkan sepatu di tempatnya. Duduk. Ada apa ini? Aku tidak melakukan kesalahan apapun kan? Dan ia melakukan apa yang dikatakan Saga. Dia duduk di pojok sofa, agar dia tidak terlalu dekat dengan suaminya. Apa yang kau lakukan hari ini? Kenapa bertanya? Kau bilang tidak peduli dengan semua urusanku kan? Aku bisa bekerja dan pergi melakukan apapun suka-sukaku. Jangan membuatku mengulangi kata-kataku. Maaf Tuan, saya hanya pergi ke tempat kerja saya. Yang penting awali semua dengan kata maaf. Begitu pikir Dania. Benarkah? Saga menatap Dania dengan sorot mata mengiris. Seperti mengatakan, kau berani berbohong pada tuanmu? Tunggu, apa dia tahu aku bertemu Raksa? Apa aku dimata-matai? Saya bertemu adik saya Raksa di toko, lalu kami pergi sarapan bersama dan mengobrol agak lama. Setelah itu saya kembali ke toko dan bekerja di sana. Siapa yang peduli kau pergi dengan siapa? Hei, tadi kan yang bertanya dia. Kenapa sekarang kesal gitu? Aku kan hanya menjawab pertanyaanmu. Lagi pula, kenapa kau peduli? Jelas-jelas bilang tidak peduli aku melakukan apa. Aku mau mandi. Baik. Setelah menjawab itu, Dania langsung masuk ke dalam kamar mandi, menyiapkan bak mandi. Lagi-lagi ia terperanjat saat Saga udah berdiri di belakangnya. Sial, mataku yang suci harus melihat tubuh telanjang ini lagi. Dania menundukkan kepala agar tidak melihat tubuh suaminya yang melawatinya. Dan ia masih berdiri mematung ketika Saga udah ada di dalam bak mandi. Keluarlah, katakan pada pelayan
Aku ingin makan semangkok mie untuk makan malam. Baik. Setelah menutup pintu, dia langsung bernapas dengan normal. Benar-benar gila. Bagaimana dia bisa begitu santainya telanjang di depan wanita? Ya, 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 aku tahu aku ini istrimu, bukan pelayanmu. Tapi malu dikit kenapa? Tadi dia menyuruhku mengatakan kepada pelayan ingin makan semangkok mie kan? Kenapa terdengarnya makan malam ini agak sangat merepotkan ya? Apa dia mau minta dibuatkan mie buatan sendiri? Setelah Dania menyampaikan pesan dari suaminya, kepala pelayan terlihat tegang. Dia langsung memanggil semangkok di dapur dan kesibukan luar biasa terjadi di dapur. Jadi benar, mie-nya harus dibuat dulu. Dasar sinting. Maaf, aku banyak memaki karena laki-laki gila itu memang pantas untuk dimaki. Siapa juga yang makan mie? Perlu buat mie-nya dulu. Lalu buat apa dia punya pabrik mie instan di negara ini? Dania melihat sekretarisan keluar dari sebuah ruangan. Pas sekali, aku ingin menendang kakinya. Permisi sekretarisan, bisa kita bicara? Han menundukkan kepalanya sopan. Artinya mempersilahkan Dania untuk bicara. Sekretarisan, apa Anda tahu maksud saya yang mengatakan untuk memberitahu saya informasi kapan Tuan Saga akan pulang? Iya, bukankah saya memberi Nona informasi tadi? Maksud saya bukan begitu, protes. Lalu maksud Nona apa? Beritahu saya kalau Tuan Saga akan kembali 1 jam sebelumnya, atau minimal setengah jam sebelumnya. Bagaimana kalau tadi saya belum pulang dan masih ada di toko? Dan yang bicara berapi-api, menunjukkan kalau dia kesal. Kenapa saya harus melakukan itu? Apa? Sial. Jadi sikap sopan dan hormatmu kepadaku itu, apa maksudnya? Karena saya tahu Anda mementingkan semua kepentingan Tuan Saga, agar semua yang ada di sekitar Tuan Saga berjalan dengan semestinya. Bukankah begitu? Dan dia melihat bibir laki-laki di depannya menyeringai mendengar jawabannya yang lugas. Baik, lain kali saya akan mengirimkan pesan kepada Nona 1 jam sebelum kepulangan Tuan Muda. Sekarang saya permisi. Pergilah, pergi jauh sana.